Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Nah, hari ini kita sudah sampai Surabaya, tepatnya di Kebun Binatang Surabaya. Nah, hari ini Bu Adel dan Bu Hanifah akan melakukan perjalanan outdoor ke Kebun Binatang Surabaya, di mana Kebun Binatang Surabaya adalah tempat riset, kemudian sarana pendidikan, kemudian konservasi hewan yang langka. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang macam-macam hewan dan juga hewan langka ya Bu Hanifah ya. Macam-macam hewan langka di sini banyak. Kemudian kita akan belajar tentang bagian tumbuhan, bagian hewan, kemudian belajar tentang pemanfaatan hewan, dan juga kita akan belajar apa sih hak dan kewajiban kita terhadap makhluk hidup. Nah, pasti anak-anak penasaran kan? Nah, biar nggak penasaran, ikuti perjalanan kita di Kebun Binatang Surabaya. Nah, anak-anak, sekarang kita sudah di dalam Kebun Binatang Surabaya. Benar-benar. Nah, hari ini kita hewan apa dulu ya Bu Hanifah yang kita lihat? Oke, kita bisa lihat jerapah. Ada apa itu anak-anak? Ada jerapah. Nah, Hewan yang salah satu hewan berleher panjang. Nah, ya jadi jerapah adalah salah satu hewan jenis herbivora. Di mana kan herbivora dia makan apa anak-anak? Ya, tepat sekali makan tumbuhan. Oke, coba sekarang kita lihat ya bagian-bagian tubuh dari jerapah. Ada apa saja Bu Hanifah? Ada 4 kaki. 4 kaki, kemudian ada badannya juga. dan ada Ada ekor, ekor, ada leher. juga mulut untuk makan. Oh iya Bu Hanifah, kenapa sih jerapah itu lehernya panjang Bu Hanifah? Karena di hutan sana tanaman-tanaman itu kan tumbuhnya memanjang. Jadi dia didesain khusus sama Allah agar bisa menjangkau makanannya di atas gitu. Wah, keren ya jerapahnya. Yuk kita lihat lebih dekat lagi. Bunuh diri itu. Bunuh diri, ayo. Lu ada yang batuk tadi yang itu. Sama ngomong dong enggak? Oke anak-anak, sekarang kita ketemu sama temennya siapa? Ayo temennya siapa? Binatang primata ya. Binatang primata atau yang lebih kita kenal dengan monyet. Nah, siapa yang belum pernah lihat monyet? Nah, kalau monyet itu punya ekor yang panjang ya anak-anak. Semua badannya berburu. Bulu matanya, bulu mata. Memiliki bulu yang lebat. Yuk kita lihat lebih jelas. Nah anak-anak, sekarang kita ketemu sama salah satu hewan amfibi. Ayo, apa hewan amfibi itu? Ada buaya. Ya, hewan yang bisa hidup di mana Bu? Dua alam. Dua alam, Dua jadi bisa tempat. hidup di daratan dan juga bisa hidup di air. Contohnya adalah salah satunya nih teman kita buaya. Nah, tapi buayanya lagi tidur nih anak-anak, besar ya. Buayanya lagi mager. Nah, jadi buaya itu punya sirip juga yang fungsinya buat berenang di dalam air. Yuk kita lihat lebih dekat. Oke anak-anak, nah seperti yang dilihat di sini kita lagi lihat apa ya Bu Hanifah? Kita lihat unta punduk satu. Punuk satu. Nah, di sini kita bisa lihat unta lagi makan ya anak-anak. Nah, yang beda dari hewan lainnya, unta ini memiliki punuk. Nah, fungsi punuk ini buat apa ya Bu Hanifah kira-kira? Untuk menyimpan cadangan makanannya. Ya, sumber energi, menyimpan air, karena biasanya unta itu tinggal di tempat yang panas seperti di Padang pasir. Nah, tapi sekarang bisa ditemukan di Kebun Binatang Surabaya. Ya, kamu mau makan? Baik. Bentar ya. Berusaha sentuh.
Untuk kewajibannya kita itu juga harus menyayangi rusa ya. Salah satunya dengan cara memberi makan hewan satwa, Memberi makan dan minum serta memperhatikan kesehatannya. buka Anak baik. video. Sudah yang. Nah, anak-anak, sekarang kita sudah sampai di kompleks gajah ya. Hewan yang terkenal sangat besar dan kuat. Nah, Bu Hanifah, bagian tubuhnya gajah itu apa aja sih? Seperti biasa ada 4 kaki, ada badan yang besar, ada kepala. Kemudian bagian yang spesifik dari gajah itu sendiri adalah hidung yang panjang. Dia punya belalai ya, sama telinga yang lebar. Dan juga ada gadingnya ya, punya 2 gading. Nah, kenapa sih hidungnya si gajah ini panjang, anak-anak? Karena fungsi dari hidung gajah adalah untuk Menggantikan posisi tangan. ya, dan juga buat minum air ya. Jadi dia minum airnya pakai hidung atau disebut dengan belalai. Wah, itu ada. Anak-anak, perhatiin deh, di situ ada gajah yang lagi ngamuk. Dia kayaknya stres mungkin ya, mau keluar dari kandangnya. Coba lihat bulu matanya. Tidak mati. Nah, sekarang kita sudah ada di kandang komodo. Nah, komodo ini adalah salah satu jenis reptil endemik Indonesia. Tadi apa hewan endemik? Hewan endemik adalah hewan asli Indonesia. Jadi cuma ada di Indonesia. Perlu anak-anak diketahui karena komodo itu merupakan kekayaan Indonesia sampai ada pulau yang dinamakan Pulau Komodo. Nah, seperti apa ya komodo? Yuk kita lihat. Ini naga dari timur ini, yang memiliki lidah beracun. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah dengan Bapak Siran. Nah, kita di sini mau wawancara seputar tentang kebun binatang Surabaya. Oke, selamat pagi Bapak. Pagi. Santai aja Pak. Oke Bapak, di sini tugasnya apa nggih Pak? Saya di sini sebagai kepala seksi di Mamalia 2. Mamalia itu jenis satwa yang ini jenis rusa, terus kemudian ya jenis-jenis rusa ya, babi rusa, rusa sambar, rusa bawean, rusa timorensis, rusa Arjuna itu termasuk ini, banteng dan elen sama watusi itu termasuk di bagian Mamalia 2. Jadi saya membawahi sebagai istilahnya kepala seksi di Mamalia 2. Dan termasuk satwa jerapah itu juga termasuk di bagian saya di Mamalia 2.
kemudian banyak satwa-satwa kecil yang lainnya. Oh, Ya. berarti kalau jumlah jenis satwa di sini kira-kira ada berapa banyak ya Pak ya? Kalau jumlah total keseluruhan ya sekitar kurang lebih jumlah keseluruhan satwanya kurang lebih 3.000. Jumlah spesiesnya ini spesiesnya itu jenisnya ya sekitar 200. 200. Ya. Itu ya. 200 itu apa jenis spesies dari seluruh hewan ya Pak ya? Iya, keseluruhan termasuk di wilayah kan di sini itu ada beberapa bagian apes, Iya. burung, kemudian reptil, terus kemudian fishes jenis di akuarium ikan, terus kemudian di mamalia 1, terus kemudian ada mamalia 2. Nah, di mamalia 1 ini termasuk karnivor, harimau, singa, beruang, yaitu termasuk mamalia 1. Kalau di saya di bagian mamalia 2 itu ya yang saya tadi di bagian herbivore gitu ya. Oh ya Pak, kalau boleh tahu untuk pemberian makan satwa ini Pak, apakah berbeda-beda? Apa emang ada jadwal khususnya bersamaan? Beda-beda. Oh, berbeda-beda. Ya, ada yang setiap hari makan jenis satwa yang seperti di tempat saya ini mamalia 1 itu setiap hari makan. Setiap hari. Terus kemudian kalau di karnivor itu untuk pemberian makan jenis karnivor itu pemakan daging itu 2 hari sekali. Terus dia 2 hari sekali. Kemudian di reptil itu makannya berbeda-beda. Ada yang 1 minggu sekali, ada yang 15 hari sekali. Untuk 1 minggu sekali itu jenis buaya. Itu 1 minggu sekali ya. buaya itu. Untuk komodo itu 2 minggu sekali. 2 minggu sekali komodo. Komodo. Itu kalau komodo makannya apa Pak? Komodo ya. Oh, Komodo ada sih yang pemberiannya 1 minggu sekali, ada yang 2 minggu sekali. Soalnya untuk yang kecil-kecil itu ada sih, untuk yang anakan itu 2 hari sekali, tapi makanannya ya jenisnya sedikit-sedikit ya. Terus untuk komodo ya, untuk makan komodo itu daging, jadi setiap minggu itu disembelihkan kambing. Disembelihkan kambing. Untuk pemberian makannya. Untuk suplai makanannya sendiri itu ngambilnya apa di pasar gitu Pak? Ya, ini untuk suplai pemberian pakan itu sudah ada ini apa suplainya masing-masing. Jadi untuk bagian pakan mamalia suplainya ya menyuplai makanan jenis rumput. Untuk mamalia 2 di tempat saya ini bagian yang pemakan rumput dan sayur-sayur sama umbi-umbian. Kemudian ada juga yang suplai pemberian pakan buah-buahan seperti di primata. Primata itu termasuk monyet itu di bagian mamalia 1 itu makanannya buah-buahan. Buah yang diberikan adalah buah yang pada saat musim. Mesti mau ya. Iya, pada saat musim. Jadi kalau misalkan sekarang musim makan ya, kalau mangga ya enggak berapa. Cuman jenis-jenis buah yang seperti jambu, terus pisang setiap hari Setiap hari. Iya Pak, untuk kondisi pandemi seperti ini pengaruhnya untuk kebun binatang sendiri bagaimana ya Pak? Pada saat pandemi seperti ini pengaruhnya sangat besar, karena dalam beberapa bulan terakhir kemarin itu kurang lebih 6 bulan ditutup. 6 bulan ditutup Untuk pengunjung, di karyawannya tetap masuk karena yang memelihara satwanya. Iya kan, kayak pernah sih Pak yang lagi happening itu ya Pak ya, sampai ada kayak harimau sampai gak dikasih makan gitu sampai kurus. Apakah itu juga terjadi di sini? Tidak terjadi di sini. Untuk pemberian pakan di sini tetap diutamakan walaupun kondisinya pandemi, tapi tidak mengurangi pakan sama sekali. Cuman pakannya itu disubstitusi, maksudnya itu
disubstitusi itu diganti. Biasanya pakannya yang mahal itu Kambing, diganti. sapi, ganti ayam. Ya, diganti. Jadi istilahnya disubstitusi, diganti. Tidak mengurangi, Oh, tidak pernah mengurangi pakanannya. Tak boleh. Iya. Dan saya Bapak nggih, dan saya nggih. Kan saya lihat ini kan banyak satwa yang ini ya, pemakan daging Pak ya. Iya. Dalam seminggu gitu tuh itu KBS ini menyuplai berapa kilo untuk daging sendiri? Kan banyak. Iya, Makanya angkanya ya. Persisnya karena memang saya di bagian ini ya, mamalia 2, jadi persisnya saya jumlahnya saya tidak tahu persis, tapi yang kalau dilihat setiap hari untuk untuk pemberian pakan itu memang ya yang saya jelaskan tadi bervariasi, ada yang 2 hari sekali, ada yang 1 minggu sekali, ada yang 2 minggu sekali. Jadi jumlah total kalau tidak salah untuk kambing, untuk pemberian kambing dengan jumlah ini komodo yang itu sekitar yang komodo itu kurang lebih 40 ekor. Atau mungkin dagingnya ini yang saya tidak tahu persis, tapi yang jelas lebih dari beberapa kilo lah, kintal kalau ya. Memang saya karena memang bukan bagian saya, jadi saya juga kurang tahu. Wah, luar biasa ya Bu Hanifah informasinya yang kita luar biasa. tidak pernah tahu, kita tahu lengkap sekali dari Tempat ekor kambing untuk komodo. Nah, oke anak-anak, terima kasih ya Bapak untuk waktunya. Oke anak-anak, kita lanjutkan lagi perjalanan kita hari ini. Terima kasih. Makasih banyak ya Bapak dibantu. Dari wawancara dengan Pak Siran tadi membuat Bu Adel dan Bu Hanifah semakin penasaran ya anak-anak. Kira-kira bagaimana ya cara para staf Kebun Binatang Surabaya saat memberi makan para hewan yang ada di sini? Apalagi hewan buas ya, yang tiap hari makannya daging ayam, daging kambing, dan daging-daging lainnya. Pasti anak-anak penasaran ya. Ikuti perjalanan kita terus ya anak-anak.
binatang Surabaya. Gimana Bu Hanifah rasanya? Wah, menyenangkan sekali hari ini ya. Ya, Kita bisa jalan-jalan, keliling-keliling, lihat satwa-satwa yang ada di sini. Kemudian menikmati sejuknya kota Surabaya hari ini. nah ternyata banyak sekali ya macam-macam hewan di Indonesia. Dan juga tadi kita sudah mengenal banyak hewan endemik, yaitu hewan asli Indonesia yang termasuk hewan langka. Jadi apa sih Bu Hanifah hak dan kewajiban kita terhadap hewan dan tumbuhan, termasuk hewan yang kita pelajari hari ini? Oke, nah anak-anakku sekalian, jika kita berani memelihara binatang, berarti kita harus menjamin hidup binatang tersebut, terutama kesehatannya, makan dan minumnya, dan jangan lupa diberi cinta. Dari cinta harus disayangi. Disayangi. Nah, jadi kalau kita sudah melaksanakan kewajiban kita, maka kita berhak untuk memelihara hewan tersebut ya. Iya, benar-benar. Nah, anak-anak, biar tambah paham untuk materi outdoor hari ini, kita kasih tugas ya. Tugasnya apa saja Bu Hanifah? Ya, tugasnya adalah yang pertama meresum kegiatan kita hari ini, apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini. Dan yang kedua adalah membuat poster hewan langka. Nah, posternya bisa digambar di buku gambar atau di kertas HVS ya. HVS yang buffalo ya, biar tebal, dikasih warna yang full color. Buatlah sebaik mungkin, karena apa Bu Hanifah? Akan ada reward bagi yang mengerjakan dengan baik. Sudah paham ya anak-anak? Kapan dikumpulkannya Bu? Hari Senin. Jadi bukan Benar, hari hari ini Senin. ya, biar pengumpulan tugasnya maksimal. Nah anak-anak, kita udahi dulu ya outdoor virtual hari ini. Oke, sampai jumpa. Dah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.